kalimah dalam halqa dinto bagi SMK Minah Sarang Al-Mukarram Kiai Haji Osman Yunus dari Surabaya. Kepada beliau Bapak bertempat Kota Kaulah Nagarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli halin wa ni'mah alladhi a'adda lil muttaqinal jannah wa sallallahu wasallama ala sayyidil alam wa syafi'il ummah sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yuhsarul insanu yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para alimah yang dimuliakan Allah, terutama hadrat al-habaib, hadratul masyayikh, al-hadirin, terlebih sahibil hajah, akhina fillah al-mahbub Kiai Haji Kasbul Rahman Saifullah S. Yang mulia Kiai Haji Ja'far Al-Khabari dan juga keluarga besar Ashabil Hajah, para asatid, ibu-ibu nyai, para ustadzat yang dimuliakan Allah, segenap tokoh dan sesepuh masyarakat, lebih-lebih dari jajaran pemerintah. Mungkin malam ini hadir, terlebih Bapak Kepala Desa beserta para stafnya yang saya hormati, hadirin hadirat, para santri, santriwan, santriwati, dan para alumnus atau para alumni dari pesantren Raudhatul Ulum yang saya hormati, hadirin hadirat, para calon-calon mayit yang saya hormati.
calon mayit yang masih lama, masih kurang sekitar 350 tahun lagi. Lebih pada anggota hadroh yang kita amini. Marilah bersama-sama kita mengawali bagian saya. Kita bersyukur kepada Allah dengan bersama mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, kalau bisa tidak mati-mati. Yang kedua, bersolawat untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok di akhirat semuanya berkumpul Nabi. Selanjutnya yang nomor 3, mohon maaf tadi saya matur lebih dahulu kepada Kiai Kasbul Roman dan juga Bapak Abdus Somad bahwa mau keluar rumah tadi itu benih takut corona, tapi ujung terus lari. Oh, aja. Jadi ya terlambat. Untung dijawab sama Kiai. Nggak apa-apa Kiai, yang penting hadir. Yang penting berarti yang penting hadir. Akhirnya Tuhan sekenani untuk hadir. Dan selanjutnya para bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah yang saya hormati, malam ini kebetulan malamnya malam 3 dari bulan Rajab, bahasa orang Jawa Rejeb, orang Madura bilang Rejeb, sebentar Pak. Ya saya tenang-tenang, suasananya tenang, saya juga tenang. Kalau sambian tak ngantuk, kalau sambian ngantuk, saya juga ikut ngantuk. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, di dunia ini ada 2 kelompok manusia. Itu kalau menurut Al-Quran, minhumus sholihun wa minhum duna dzalik. Ini saya ambil dari surat Al-A'raf. Ayat berapa silakan cari sendiri. Yang penting sudah saya sebutkan. Sekarang itu ilmu itu gampang. Kenapa kok bisa gampang? Ada yang dijadikan guru oleh komunitas manusia akhir zaman, namanya Mbah Google.
namanya yang asli namanya itu bukan Google tapi Google. Paham? Sekarang itu terjadi. Dulu sahabat yang baca Qur'annya luar biasa, namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Orang sekarang bilang Ibnu itu saja macam-macam, ikut tren modern. Padahal yang asli kan begini. Ada sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, itu aslinya kan begitu. Sekarang enggak, ada macam-macam. Abdullah Ibnu Mas'ud, Ibn. Untung tak diturutin Ibn. Tidak apa-apa, terserah mau dibaca dari mana terserah. Mungkin apa betul? Katanya sahabat Ibnu Mas'ud, di akhir zaman besok banyak orang pintar tapi hakikatnya bodoh. Kok bisa? Ya ini diantaranya lewat media sosial. Sonajun tetap omang ngaji hadis, mengkaroke posting urusan hadis pada pintar. Baca hadis dulu pagi-pagi. Minta tolong siapa? Copy and paste. Copy paste. The copy itu saja sekarang kombinasi, ada copy and wifi. Banyak di HP kan dipakai kan kilangkong. Tapi bukan orang 10 itu. Yang banyak seperti itu orang Indonesia. Terutama pemuda-pemuda Indonesia. Ibu kota Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bandung, Kecamatan, desanya. Untung lagunya Mbak Elvi itu sudah tidak laku. Andai kata sekarang masih laku, penjual kopi bisa bilang 3.000 dengan bayar ngobrolnya. Kopinya saya ngobrol pakai kopi. Kapan itu sekarang? Paham? Makanya saya pelan-pelan dulu sebelum sampai ke urusan call dan bagaimana indahnya orang itu kalau senang ngaji. Apa aja kena? Udah. Kaulah pertama kali kenal seorang ulama sudah sepuh di Kelampes itu 2, Al-Maghfurlah Saifullah, Al-Maghfurlah Muhammad. Itu pertama saya menjadi penduduk Surabaya. Saya dari desa terpencil, bentar tahu lapor Surabaya. Begitu tahu Surabaya, Allah berabila. Oke. Nah sekarang kita akan mengingat dan mengenang. Coba saya baca ayat dulu. Tadi yang saya katakan manusia ada 2. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Surah apa tidak?
Nah sudah dari berarti tahu sambil meletak di bangki sholat. Nah kalau kayak gini gimana saudara orang kami berkembang. Aku tebar manusia di permukaan bumi. Ada dua kelompok. Satu orang yang senang ngaji seperti ini, mudah-mudahan diterima. Dua orang yang tidak senang agama untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi berdua. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati, dan aku coba, aku uji mereka dengan kesuksesan, dengan kegagalan, dengan keindahan, dengan ketidaknyamanan, dengan kekayaan, dengan kemiskinan, dan bermacam-macam yang intinya dua-dua. Itu jangan berdua-dua tengok. Udah cukup. Untuk apa Allah memuji manusia bil hasanat dengan kebaikan, wasayyi'at dengan ketidakenaan, la'allahum yarji'un, agar mereka bisa berpikir untuk kembali kepada Zat Pencipta. Siapa yang mencipta? Tidak lain adalah Allah. Gusti Allah. Siapa Allah? Cukup dijawab dengan karya tulis Syekh Marzuki Mesir. Jawabannya, Fallahu mawjudun qadimun. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun. Oh iya nabi. Itu jangan dilupakan, biar hidup itu renas, seret, renah, benyaman. Oh kamu lebih ada dari itu ada penomer situ ada bingung rata banyak corona banyak mereka nggak sampai kan nggak ada semasuk keren sekali. Ini kita betul. Cekal kata orang yang lebih masuk aneh bibir di corona di eropa kau saya tutup. Sedangkan bibir mendolok berarti tak tutup sekali. Amas kerak, arasan berlari. Bukan malaikat pada betul. Paham? Tidak. Masker itu ada zahir, ada batin. Sama dengan ilmu. Ilmu itu ada zahir, ada batin. Yang zahir itu yang bisa dikaji, yang bisa belajar. Cuma ilmunya sekarang dengan orang dulu jauh. Ilmunya orang dulu itu paling banyak yakin, benih apa, tapi ya dan dia ini aja dari dan dia itu dan dia solo galau solo itu orang dulu. Makanya Mbak Khalil Narawi Sidon ini itu pernah ocahan orang kona senajan tadet bisa ngajak kita kembenya persis di esena kita. Contoh seajaiban kelambi montepane yang punya gara aki miskin
Ambana dan ketanya iya tambah parah kan apa mana dari luar dari ternyata saya cari dalam catatan Imam Az-Zarnuji, penulis detektif metodik dunia akhirat. Nama bukunya bernama Ta'limul Muta'allim. Betulnya apa? Oleh menurut Ajai Geram itu mana yang tak tunai Pak Jarum masuk cabut tak bisa rasa sakit. Pertama harus metamoi ke laut. Kebetulan ke laut nama puskesmas begitu kabut puskesmas tak sanggup kebenaran najar jutaan beneo betul dan harus nah itu filosofinya itu kursi kok dari Mekah. Nah di Masjidil Haram itu banyak orang pakai gini kombinasi sajadah naik ke bayi kursi sajadah naik ke bayi sholat atau orang yang mancing sebenarnya naik tompok sedikit itu di kursi jadi hanya biar itu boleh tidak makan orang tua juga mahal dulu angin abang ya sudah saya bilang saya tenang sambil yang ngantuk pulang dulu dah kok belum aneh-aneh jadi daripada saya mengganggu istirahatnya sampai udah pulang dulu dah itu yang kesusu lebih-lebih yang pengantin baru yang pengantin baru tolong kalau Usman Yunus nanti terlalu lama lebih baik pulang dulu mas mbak takut rada dulu kemarin lagi sana pada kenceng geremeng kata Usman Yunus sekarang jadi silakan pulang apa jadi kita perhatikan siapa yang pulang dulu itu berarti pengantin terlalu tua apabila kita keluar ke ada mantananya katanya mbak yang di belakang jadi kadang itu mantannya jadi ini foto ya ini Usman Yunus mau dengarkan dan mau dapat cuma kalau waktu bergurau sudah sampai santai saja dari gula ini santai berlari berlari kita bingung berlari tadi kalau gini serta bisa bantu berlari ini terlok kita tak nih berlari cara kali bingung dari kita teori sejarah Muhammad. Saya kembali lagi sekarang. Di zaman akhir itu akan banyak orang pinter tapi hakikatnya butuh. Nah kalau orang dulu bodoh tapi yakinnya luar biasa. Tidak salah kalau penulis nahwu yang bernama Imriti atau orang bilang Umaryoto. Dulu kalau teman-teman di pesantren itu cuma tetap bisa aja apa yang beda seperti Umaryoto. Di situ ada satu bait yang saya bikin kagum. Jadi pengarang-pengarang kitab itu penuh filsafat, penuh filosofi kehidupan. Artinya katina apa? Enten tak rongoro noles punten beda pemikirna. Contoh okay?
ijma' wazin adilan anis di ma'rifatin rokit wazin ujmatan fal wasfuqat kamula. Dan kayak gitu bener kan? Tambah mungkin sampai lain itu tahu kan? Itu membahasakan isim-isim yang tidak bisa menerima tamyiz. Apa itu maksudnya? Kita memilih seorang pemimpin misalnya, kumpulkan pendapat dulu, ijma, wazin, pertimbangkan dengan ikhlas dan baik. Jangan mulai coba milih pemimpin ragara boleh situ merindu bodoh, situ memberi zakat terindah, situ memberi zakat indah boleh. Jangan. Cara pertimbangannya adilan, seadil-adilnya. Adil itu dalam pribadi diri kita sendiri. Setelah terpilih dengan baik, anis bima'rifatin, tandai dengan nama yang baik. Kalau kita berpikir masih kurang, wazid ujmatan, tambahkan pendapat dari luar. Kalau wasfu qad kamula, maka sifatnya akan menjadi sempurna. Jadi betul. Nah, ada lagi begini, ini khusus bagi saudara kami misalnya Kiai Kastul Bama, pengganti Kiai Sarjullah, misalnya ini sudah ini. Itu kan ada fatsib difatsinna ditombil koteruke, kan ada begitu kan? Kan sebifatsinna ditombil koteruke. Di situ ada tulisannya kan? Illa kahindatin fafat fuhumune, kan sudah gini. Itu imriti. Kenapa saya bahas itu? Ya karena memang ilmunya aku itu luar biasa. Tegakkan apa yang pernah ditegakkan oleh orang yang disepakati ketinggiannya di masyarakat, seperti Kiai Saifullah Hades. Beliau ini banyak memberikan kontribusi ilmiah. Beliau ini adalah manusia yang menggembleng orang-orang yang asalnya tidak ngerti, asal tahun yang pakon apa, asalipun boten mangertosi napa-napa, wontenipun Mbak Saiful Hades menika manungsa dados pirang-pirang pengertosan ingkang boten nate dereng dipun pirencak derengipun. Orang yang beda hati. Ini penerusnya jelas. Sekarang ada beliau, misalnya ada bunyai, ada anak-anak yang perempuan, legalkan dulu yang laki-laki, karena pemimpin itu pada hakikatnya ada pada orang laki-laki. Jadi kalau ada bed kan sebebas kita didominkan berbagai ilah kahindakin apa turun menit itu kalau dibahasakan betul, mau bisa mau gibur dari laki jangan garing ini, mau bisa. Ini betul. Bahas dari ini kok tak ngerti mau kata jika caca bos, tinggal dulu oleh kantor banyak alumni. Ini betul. Lah orang dulu lain, bukan bidahnya sudah. Idil fata hasbati qadihi rufi wa kullu man lam yattaqi lam yantafi. Idil fata hasbati qadihi rufi wa kullu man lam yattaqi lam yantafi. Orang sakit perut kalau sekarang Roma SD, alumni, apa lagi? Milanta, apa boleh? Itu sakit perut sekarang dulu bukan kesembuhan. Kenapa? Karena beliau yang sepuh tadi itu yakin jangan kesembuhannya sapu aki. Ayo bulan saya nyagas
Aduh, mereka sebelum kali nggak bom atom. Sekarang kenapa obat semakin banyak, kegunaannya tidak begitu banyak? Kurang yakin. Kurang yakin. Sehingga Imam Ad-Dasuki itu bilang, al-yakin fauqal iman. Al-yakin fauqal, keyakinan itu masih di atas kepercayaan. Jadi keyakinan masih tetap di atas kepercayaan. Coba saya baca ayat, saya baca ayat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Silakan cari sendiri. Yang penting sudah saya katakan surat Al-Baqarah. Caranya nyari, buka Al-Baqarah. Jangan langsung buka teman. Kecuali yang sudah lihai. Yang sudah lihai ayat berapa itu ketemu. Itu saya katakan tadi, dunia ini semakin canggih isinya. Kalau dunianya tetap, dunia semakin canggih isinya. Dengan kecanggihan isi dunia, banyak ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu. Satu hadis yang sering dikatakan oleh kiai-kiai, ulama-ulama, para mubaligh, kalau kiai itu sudah banyak dipanggil Allah, itu termasuk tanda kiamat semakin. Padahal kalau ditalar panjang, tidak begitu saja pengertiannya. Selama masih ada kiai hidup yang punya ilmu, maka regenerasi itu harus berjalan terus. Misalnya gurunya hafal, sampai kepada wan sampai alfiahnya juga hafal. Sampai bab adat hafal. Salah bitarikul asro ikana ma'ahaduhu mudakaro. Sampai bab perbedaan-perbedaan hafal. Ma'atamu khalifan lima madofa baruhu dan lukas mukti warido. Artinya dia. Kalau masih ada guru yang seperti ini, kedok tularkan kepada murid-murid. Semakin murid ini kemana dia suruh hafalan sekolah guru. Pengambek apa nih topon Pak Guru kigelan semakin bahwa itu madrasah apa boleh madrasah nih kenean apa nih kok abu kita akhirnya tuh Pak Guru apa kok padahal hafalan itu diperlukan mungkin apa betul? Ada. Makanya saya ambil dulu tadi permulaannya dari isi dunia ini, manusia dibagi dua. Kiai Saifullah HS Allahumma firrahu wa yarhamhu ini termasuk orang yang punya kontribusi besar dan punya income atau punya bayaran pensiun setelah beliau wafat. Apa pensiunan beliau? Terengagi dalam kitab Al-Mustadrak dan Mu'jamul Kabir, ini beda keterangan hadis Nabi ditulis juga oleh Imam Ibnu Majah. Sahabat Abu Hurairah itu berbicara begini. Dari lagi ya. Inna mimma
yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, sampai itu ilman allamahu wa nasyarahu. Satu. Dua, waladan salihan tarokahu wa yad'u lahu. Dua. Jadi menggelero berderaki, makanya saya kalau posting apa-apa di media sosial mesti saya lagarin benar, tolong yang salah dibenarkan. Jadi yang berteman dengan saya Pak Ceko, apa itu WhatsApp, apa itu Twitter, apa itu di blog ya, itu sampai lihat. Saya kalau posting masalah-masalah ilmiah itu biasanya di belakang saya kasih tolong yang keliru dibetulkan. Makanya saya katakan begitu. Yang ketiga, wa mushafan warasahu. Yang keempat, au masjidan banahu. Yang kelima, au baitan libnis sabil banahu. Keenam, au nahron ajrau ay bikron, terserah. Yang ketujuh, sodakotan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi mimmalihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqul mu'min ba'da mautih. Kamu paham? Ya mungkin semua paham. Bisa paham. Jangan sampai lihat. Sesungguhnya bonus pahala kejeren pensiunan orang mengejar pensiunan yang kula kesehatan. Dunia ini apa? Dunia ini kata Nabi, untuk apa aku di dunia? Itu Nabi. Kapan Nabi bilang begitu? Begini dan begitu, modal ini betul. Gini, Nabi itu kalau tidur pakai alas pelepah daun kurma. Ketinggalan Kanjeng Nabi menabi Abu Mok dari Salim. Kaintok punggungnya belakang dari kontring betul. Atau alat serat di pelepahnya kor. Artinya ngecap, kenapa? Ngecap gitu. Alampet, alampet, alampet. Itu ada sahabat banyak uangnya. Sahabat yang banyak uang ini bilang kepada Nabi, ya Rasul, artinya ninggalin ajudan ketiga di pemending Nabi. Kalau kau kecil kau dekat mau berlatih kasor. Anjing Nabi aja, aku ya, punten panjenengan asalin makle saya. Aku ya, aku kok bedetunya dia. Coba kalau keng YouTube selama becek akhlak orang. Benih pas namanya kacau mau kabur bedung yang Allah. Ambil sok boleh dong. Gimana? Jadi dunia ini kalau dalam catatan Syekh Muhammad Nasr bin Ibrahim dari negeri Samarkand, katakanlah Uzbekistan Barat, agak ke selatan. Di Uzbekistan berengkap. Itu katanya begini, Nabi itu bersabda. Sabdanya Nabi itu dibawa oleh orang yang bernama Bilal bin Sa'ad. Benar Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Rabah itu tukang Adam di masa Kanjeng Nabi.
Tapi Bilal bin Sa'ad ini pernah menyampaikan satu wajahnya Kanjeng Nabi. Sekonek saya harus dimulai baca. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia dia akan eka kebaik Gusti Allah kaagui sambian. Coba sambian berdoa bahwa sambian eka kebaik Allah kaagui akhirat. Sehebat-hebatnya manusia pada akhirnya juga akan mati. Kiai banyak wafat, kama Bakholil, kama Basunan Ampel, kama Bakholil Nawawi, kama Kiai Nawawi, kama Mbah Hamid Pasuruan, kama Kiai Mahfuz Ali Lirboyo, kama Mbah Anom, kama Habib Ja'far, kama Habib Saikhon, kama Habib Alwi. Semuanya itu sudah dipanggil Allah. Nah, pokoknya kategori sambian yang kita ada, bagaimanapun harta itu akan ditinggal. Ini apa betul? Ada lagu udah lagu. Kita baca lagu baca sekian baca kata-kata apa namanya susunannya saja begini. Kalaulah sudah sampai waktunya manusia akan tinggalkan dunia, harta dan benda tiada berguna, hanya amal dan perbuatan yang dibawanya. Ternyata itu juga dari hadis yadba'ul mayyita atau yadba'ul mu'min min ba'di mautihi salasun. Yang ikut orang mukmin setelah kematiannya cuma 3. 1, ahluhu, keluarga orang kuburan tapi kita waktu. 2, maluhu, mobilnya dibuat jemput kiai, gonceng Pak Motin, jemput kiai sepuh, toplesnya kebaik-baik kempen, samper dari sembilan ke Eropa mayit, kata ringine sorok samper kia, teker efekta, katel oleh nyewa dari kopion, maka sama aja. Yang ketiga, amalnya ikut juga ke pekuburan. Cuma Nabi mengatakan fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang 2 kembali ke rumah masing-masing, yang tinggal 1 wa huwa amaluhu, yaitu hanya amalnya. Jadi kalau dulu ada lagu seperti itu, saya salut. Cuma ngelagu-lagukan pengen rapati lantas. Gimana betul? Sambil deki lagu Eropa, dan aku itu nggak sah. Kalaulah sudah. Gue apa itu lah? Mau terus hati sambil ngerekam. Kebilang kenangan teruskan Yunus. Saudara Muhammad. Ini betul. Nah, sekarang kita artikan. Inna mimma yalhaquhul mu'min min amalihi wa hasanati, di antara bonus pahala bayaran otabah pensiunan yang akan dirasakan oleh manusia setelah wafatnya, pertama adalah ilmun allamahu wa nasarahu. Karena di sini kedudukannya jadi maf'ul, ilman allamahu wa nasarahu, ilmu yang diajarkan dan yang disebarluaskan. Saya ngerti Yai Saiful setiap
saya ketemu beliau dulu, mesti beliau memberi ujangan lebih dulu. Walaupun nilainya seperti sambutan, tapi isinya ilmu. Apalagi masih mendirikan tempat pendidikan. Ya, saya pun nggak mewariskan apa-apa ke santrinya, hanya mewariskan yang namanya katanya Kiai Saiful dulu kepada santri-santrinya, ayo baca jom kan arkanul iman, berapa rukunnya iman, jawab arkanul iman sitatun. Ani kemudian kedeatina santri sampai kiamat, bonusnya Kiai Saiful tetap pensiun tenang. Paham ya? Apalagi kalau sudah diajari nahwu, baik nahwu jumiyah atau nahwu batin, mulai dari al-kalam wal lafdhu murakkabul mufidu bil wati, dan begitu selanjutnya sampai dikasih contoh sampai santri bisa membaca. Di samping itu masih ada tauhid. Pangeran rekomen di sifat kudrat irodana, aja sama tuaki segala macam perkara. Berhenti mobil pengiran ekarta, kita tetap berdemukan ekarta kita tidak bocor saran Kiai Saiful, karya tulis Imam Ahmad Ad-Dardir. Kudratun iradatun ta'allaqa bil mungkina bi kulliha akhadtukum. Dibilang sama beliau. Berarti ilmu yang diajarkan dan disebarkan, yang diajarkan di pesantren sini Raudatul Ulum, dan yang dikirim ke kampung-kampung, tidak akan hilang. Pahalanya tetap diterima oleh Kiai Saifullah. Allahumma moga-moga kau dapat jenengan kenging barokah lebar Kiai Saiful dari Allah. Benar Kiai Saiful sandi barokah, sandi barokah. Gusti Allah kenging bertolong karena semak orang alim, orang semak dengan Allah, orang ahli ibadah. Maka anak minta barokah dari sekolah, berarti memberi sekolah kan itu ahli ibadah barokah ditoleran kepada orang paham ya? Ya cuma gitu caranya nalar pikir secara gampang. Jadi yang lamba itu kalau yang yakin, pokoknya yakin makanya kesimpulan jadi obat. Mungkin apa tuh? Ayo sakit gigi setia apaan? Obat, macam-macam. Untuk menghilangkan sakit ada feminal, ada apa namanya boleh? Ayah itu boleh, noralgia terus salah. Buahnya sekarang ada yang estaka apa itu? Obatnya gigi yang cemut-cemut itu. Yang lambat ada betul-betul. Entar gigi air pakai. Kenapa pakai? Kok gigi nak benteng. Sepak kok kajuan tuh. Kaju sepak kok. Itulah. Oh, untuk orang sakit, untuk malah gak bisa saat wajah sakit gigi dan kiai, jadi itu sakit. Wajah kiai buat lopot. Wajah kiai tak bisa. Aduh, kiai semua dekat tenang aja. Semuanya ternyata di kiai kalau ingat lagi kertas noles yakin ya lalu. Bungkos, mari bungkos minta amar, mari amar minta pakos, setelah koman guru. Dan beli kira-kira orang yang pakai gigi, boleh kan kena pakai sakit gigi, dengan kiai, panter di pakok, ongkure, bilang gini, boros, bilang gini, tapi apa sopan, boros, entar ongkure kiai, mari tanya akhir, tidak ada apa ya, ini langsung boros sakit, dan santri, anak kiai amar di pakok,
kakek pakotan enggak mana lagi belimbing le mana. Belimbing segala macam belimbing namanya. Belimbing bulu. Nah. Kalau mau gue makan senyawa belimbing, elang sakit. Lo kan sedotan. Sakit elang gede. Ini di kitab tidak ada ya. Sungguh di kitab tidak ada. Itu kebiasaan. Empat komik kiai. Sakit dong. Sampai bersungguh bisa fasih boleh. Alhamdulillah kiai, boros kiai. Kalau keempat, makon ada juga bener gigi. Upah gigi makon ambil rempah. Itu orang dulu. Apa itu? Nah, kembali kepada mukadimahnya Imam Yumri. Idil bata asbati qadihi rufi wal kullu malam ya takit lam ya. Belajar cerita kiai. Ada seorang kiai pada dipulih lebur rokok. Maksudnya pada dipulih ke lebur rokok. Siang malam rokok. Akhirnya kena botol tak buang dulu, diponis dari dunia medis harus berhenti merokok dan tidak boleh sama sekali untuk berhubungan dengan asap walaupun bukan rokok karena sampai penyakitnya sudah parah. Ini dunia medis, saya tak menyebutkan dokter, enggak, dunia medis. Akhirnya ujung-ujung banyak habis dah almarhum Kiai Haji Khalilur Rahman Salilul Khalil. Itu sebenarnya ada gula. Ongko Kiai. Gula bandit yakin. Tahu betul. Kalau kita ada ngocak ya, kimpulan dalam foto-foto. Entah ada apa, dia main pun ada sebulan tak rokok. Terus ya itu kan, ya, boleh kita amatur. Kiai dia panggil merokok, cium dari dalam. Rokok, mari rokok, kok kedengaran dia, rokok sebenarnya sebutnya bulan. Ke pusat, ku, tetik, sebab dua. Apa aku? Ayah, enam sudah aku. Ayah, enam dah malam. Dah keluar. Mungkin dia Palembang sekitar enam sesekan sebagaimana pumare, petongare. Cek boleh di dunia medis ternyata sudah tidak ada penyakitnya. Jadi pola sampai lagi tentang kendi bodoh. Lagi bisa lompat. Urusan mati sama dia, urusan di polisi. Itu tergantung apa jaipon saya ada. Aku masa ada mana. Tonggelan yang hati ini udah. Beneran bahkan sahabat itu. Habisnya, kalau datang dia tanya akhir di kancing Nabi. Nabi belum, kancing Nabi belum nikah kan, belum ya Rasul. Kenapa? Saya nggak punya bantah, nggak punya bantah. Tadi betul. Katanya Nabi, udah nikah aja sekarang, biar kamu hidupnya enak. Jadi, wahai Rasul, nikah sungguh. Orang kaya oleh seminggu aja maaf ke masjid dan tanya akhir kancing Nabi. Mariam ini ampun dari kami. Jadi aduh belum salah Nabi. Kalau kita ambil dia lebih biasa datang keluar. Ada keluar. Setiap semakin kena dia situng seminggu atau sekali dia makan. Kenapa mereka Nabi? Ternyata kancing Nabi ini boleh. Aku hitung loh. Ya kancing Nabi mau nambah boleh. Allah ada yang boleh.
Nabi ini boleh. Udah setengah bulan, panggil boleh tanya akhir udah nikah lagi. Sudah wahai Rasul, jauh dari kemarin nikah mana? Enak loh. Tapi benar sedekah. Enak cuma kudo. Enggak, enak loh. Waduh, Nabi. Ketika masih sakit itu saya 1 minggu gak makan. Kalau sekarang alhamdulillah 11 hari kadang-kadang makan sekali. Cina pernah udah seminggu ada sudah makan 12 hari kadang makan kadang bukan. Jangan kepenting Nabi. Anika boleh. Bukan Nabi. Allah berarti dia takdir Allah. Ini udah yang Nabi. Cuma itu sebenarnya ada tangan, kamu makan berapa? Tidak. Berapa? Ini boleh, kalau ini boleh. Nanti kita Allah. Ini yang nulis cerita seperti ini, Pak. Biar sampean tahu. Sampean kan sering mendengar seperti itu, ya. Nah, cuma sampean harus tahu siapa yang nulis. Ini rangkuman Kiai Asy-Syaikh Abdul Rahman Ar-Raisi. Judul bukunya itu Salasuna Hissah, 30 kisah untuk teladan. Itu tak sekali. Akhirnya Abi Nabi ketika sudah 3 istri ketemu lagi dengan Nabi. Gimana kabarnya? Kamu yang beristri lagi? Iya ya Rasulullah. Berapa sudah? 3. Nabi pura-pura lupa. Masa? Iya disuruh tiga kan. Nah terus gimana keadaannya? Aku sering kering lagi nanti. Masih sering tak makan lagi nanti. Kadang kita sesitu lapar, kita bagi 2. Di kedua di orang bagi dari situ. Terus kalau diminta makan lagi. Jadi malam kita suka beran. Nanti lapangan berlongan di dalam. Sehingga kerja di lapangan itu kita teman bareng kan ya. Boleh pas penuh lagi. Akhirnya kata Nabi, ya sudah ini aja biar kamu enak hidupnya, nikah lagi. Hah? Nikah lagi ya Rasul? Ya sudah, udah nikah. Tepat sampai sekolah. Komandan pun ikhlas wes. Nanti kata sekarang dini salah akan fokus akhlak fokus adik ahli abinen pak tuh senomor 4 sepaling model ketelete rakan mereka yang bayaki keteran dari undang-undang. Benar nggak sedih ini kata apa ke pasar bukan? Cuma nyari reka kain dari penjahit. Karena selakit aku uang beli songkok, ya mereka ada kain dia udah bunga sok kelakir merah, hijau. Pokon pernah pernik, joy segini, tapi kita jadi songkok ganteng. Ingat songkok orang Tanzania, Afrika, songkok orang Yaman Selatan, Yaman Utara, itu bogor orang songkok orang Yaman itu kan Ali Bluri, itu berarti nanti berapa ya? Ada banyak itu rame-rame, merah biru awal, itu ada. Anda lihat itu kan banyak songkok-songkok seperti itu. Makanya songkok ini kok buang. Padahal cairan tanah. Kira-kira setengah bulan saat itu sudah jam 11 kurang 12. Pada waktu itu tabung jamaah ke masjid. Tanya lagi nih kanjeng Nabi. Dari mana? Sudah nikah 4 enak ya? Ya enak gak enak kanjeng Nabi. Terus gimana? Ya karena panjenengan yang menyuruh, ya saya laksanakan.
Alhamdulillah tapi dari Nabi. Oleh Kanjeng Nabi ditanya, sebelum selesai menjawab ditanya, oh songkok kok bagus. Cepon Kanjeng. Wah ini kreatifnya istri saya nomor 4. Wah ini bukan istrimu? Iya wahai Rasulullah. Gimana? Enak enggak pakaiannya? Enak. Umpama saya ambil boleh? Wah, monggo Nabi, monggo. Tapi palingan di Kanjeng songkok ini kesokan Kanjeng Nabi. Biasa orang di Kanjeng Nabi hujur jamaah kata yang kalah benar. Ada yang nanti lah aja. Mungkin yang melakukan biasanya yang salah aja. Lagi bingkok setia kira kaki. Nah, setia ini keistimewaan benih songkokan. Barokah sejarah aja dari jahil Nabi. Kekuatan daripada kemuliaan Rasulullah masuk ke dalam songkok karena pernah dipakai oleh Nabi. Lama, singkat cerita, ada rapat kepala negara seluruh Jazirah Arab. Udah dimandingkan sebetulnya. Sahabat cinta ini kasih di songkok dari Kanjeng Nabi. Padahal asalnya songkok ini. Neka dan raja-raja sebetulnya. Wah kudu aja numpak kereta kencana yang indah. Mata palere kudu kerumunan orang yang banyak pada songkok lainan. Oh bagus songkok dulu di mana? Akhirnya raja ini cari di pasar-pasar itu tidak ada. Karena cari di pasar-pasar itu tidak ada, habis rapat seluruh kepala negara sedunia dari Jazirah Arab itu menyuruh ajudannya. Andai kata Pak Harto dulu nyuruh Sarwo Edi, bapaknya Bu Ani Yudhoyono. Akhirnya dicari, ternyata orang Kelampes. Orang Kelampes Medina. Begitu ditanya, sini. Kamu dari negara mana? Enggak Pak, saya cuma lihat ini pimpinan negara dari mana-mana ingin tahu Bapak. Ini begini deh. Ada keperluan disuruh raja saya. Ya Pak, ada apa? Begini, kamu itu beli songkok di mana? Raja saya ingin membeli. Jujur orang ini. Ini enggak ada di pasar Pak. Tapi kemana aja kalau memilih punten. Bener, kenapa Kanjeng Nabi? Kemana aja Pandena? Pandena Radina. Semakin punten. Di mana kamu beli? Ini dikasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teparejo. Ini Kanjeng Nabi. Maaf Tuan Raja. Ya Tuan Raja, itu udah ada tokonya Tuan Raja. Beli mana? Itu dikasih Kanjeng Nabi. Kasih Kanjeng Nabi. Ini aja dirunding. Boleh nggak saya beli? Tanyakan lagi, ditanyakan lagi. Kira ini oleh raja saya mau dibeli, mau sampai apa enggak? Tunggu dulu Pak, saya ngatur ke Kanjeng Nabi. Ya sudah, saya tunggu. Jadi kepala negara dengan wakilnya tidak pulang. Kenapa tidak pulang? Ya masih ceramah. Gimana sih kok cuma oleh saya malam? Apa boleh semuanya ojen? Bingung dulu ya nggak? Akhirnya begitu selesai, kepada Kanjeng Nabi bilang, ya Rasulullah, ya ini begini ya Rasulullah, bolehkah songkok saya yang dari panjenengan saya jual? Lah itu hak kamu.
Mau kau apakan terserah kamu. Boleh ya Rasulullah, boleh. Harganya Rasulullah, terserah kamu. Itu kan sudah hak kamu. Pulang, nemuin ajudan. Begini Pak. Gimana? Ya wis tidak apa-apa saya jual. Berapa harganya? Harganya sepenuh songkok ini berlian Pak. Hah? Berlian dibilang sama patihnya kepada raja. Benernya? Ya. Gimana? Katanya boleh sambil beli cuma dengan harga sepenuh songkok itu harus isi berlian. Ini seperti ceritanya orang yang sembelih sapi di Bani Israel. Pada waktu penyembelihan sapi ternyata sapi yang waktu beli, esir waktu keluar pas ejoy oleh ISN emas. Itu asal usulnya surat Al-Baqarah. Saya ceritakan aku boy. Mengenai lagi jualan cong. Akhirnya dibeli juga. Dibeli oleh Rasul, dibeli oleh orang raja ini. Songkok ini iya berlian. Berlian. Ada yang dijual, ada yang dibikin usaha. Akhirnya bine 4 nikah jam saking kemakin rumah wajib mobil berkah, rumah wajib mobil berkah, rumah wajib mobil berkah. Pun tahun melaksanakan haji bermajar orang-orang miskin. Tetapi sambil deki oleh betul orang haji. Lemocah saja di bine boleh. Sepuluh kok kita nanti bina situ di sepeda genteng, becak sih bagus. Ketika tu sampai tak ngatur sendiri, gara-gara bina dua, salah kena rosak. Gue jangan tua kaki. Jangan. Ada yang boleh. Dah atau pakai iblis pakai. Berawal kanjeng Nabi saja bu. Gimana? Tidak semacam ada bu sekarang. Apa boleh sambil? Itu yang ada bu kanjeng. Nah, seperti Mbak Khalil ada bu ke santrena. Santrena Mbak Khalil mereka anjing santren boleh. Kalau yang every ilmu situ bisa dipuju. Apa? Karena andi santren sedekah. Contohnya sedekah. Kak info misalnya Mbak Khalil, saya itu nikah santrena Mbak Khalil, nikah santrena Mbak Khalil. Berarti santren kompoi. Jadi mungkin santren dari Kiai Saiful, karena Kiai Saiful sudah dipanggil Allah, mendak de ilmu Kiai Saiful lebar Kiai Roman. Setelah itu santrena ini budu kereta. Bener jalan murokat tapi jalan murokabil murokab. Budu kereta ke sana. Akhirnya bikin ayah santrena bahalil kalau yang saya situ. Dia mereka minta bisa apa? Maka sholawat dulu. Bikin maka sholawat. Ayo takut terbenam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
daripada tondus ya posen dolar. Itu rahasia perusahaan. Ini bodoh. Ya, santri dari Nabudu. Ya cerem di santri dari Nabudu. Ini baiklah, oke. Karena yang perlu dan mama paling tak apa. Kalau mulai dari butuh tak apa. Ini apa sekali. Kalau butuh ini paling baru tak apa sekali. Maslul fi mahiyatil ilmi tak apa. Beri inna wa waliya aida tasarrukat wa fi takhima qul tak apa. Dulu tak apa beri emosi itu ngomong. Lagi ya begitu. Mana? Jagung setesa di komputer. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jagung setesa di komputer. Boleh. Jagung setesa di komputer. Boleh. Jagung setesa di komputer. Boleh. Pulang ke rumahnya. Di desa lagi banyak penyakit perut. Akhirnya ada berita, ada orang sakit perut 3 hari jerit-jerit terus. Akhirnya ada tetangga bilang, udah santrian lagi dulu. Itu tolong apa kalau mak boros. Akhirnya, kita harus tahu sampai santriannya. Ini sebenarnya mana? Sakit tapi itu keluar sana, tapi apa buka? Laki ada buka. Begitu. Terus. Halaman dos tadi. Terbibitnya sampai tahu keluar dari balik. Ini mustahil aku aja sebelum sekalian boros. Wah, kira bodoh orang petani terus oke, entar dulu Ustaz. Ustaz, punya keluar mana? Ya, keluar mana Ustaz? Aku nak bicara nak. Naik. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Jagung setesa di komputer. Jagung setesa di komputer. Jagung setesa. Seraki, tangan api, bobong. Oleh siram api, masya Allah. Jagung genteng, delina genteng, padi genteng. Lokek bengang kaki-kaki kau yang sakit mata itu di jagung setesa. Yang sakit tahu itu di jagung setesa. Akhirnya matur dan kiai nak boleh. Lagi kan? Ayolah, ayo. Memang juga anak, betul kiai. Udah akan mungkin terotanya arti nama-nama dari sambil besar. Dengar, lu lagi mancing loh kiai. Cukup bagus, sakit tahu boros, sakit kilo air dan boros. Dan pelatih kiai. Kiai langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Awak bukan kau ini. Jadi lagi kau lebih cepat rasanya tanya. Kebanyakan tanya lagi. Yang muda ya, baik. Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Ini ilmu. Akhirnya dari mati bisa. Ya terakhir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa dia? Cuma tahu ini dia. Makanya lebih cepat tidak kita awal kita yakin ini pada asbati kodihirubi wa kullu man lam yaqin lam yantafi. Artinya apa nih kaki ayat? Banyak. Jagung setesa di komputer. Tadi
ya artinya John Allah seagung sekebesar di TV. Ada inti nama kodol iradah tuka Allah kau dimungkinah dikuliah akal tuko fakot alim ta'ala nasara dikainati fafadil makoma. Jadi orang itu akan dapat bonus sampai kiamat ilman allamahu wa nasyarahu. Kiai Saiful sudah banyak generasi penerusnya termasuk putra putrinya sendiri ini mendapat ilmu dari beliau. Inilah bonus yang tidak akan pernah hilang. Termasuk Kiai Ja'far sebagai menantu Kiai. Coba diberikan ilmu ini. Yang kedua, waladan salihan yada'ulahu tarokahu, meninggalkan anak yang soleh. Mudah-mudahan TK 10 Komang diberi kekuatan dengan saudara-saudarinya dalam keluarga ini untuk mengemban amanat meneruskan estafet perjuangan kiai. Yang ketiga, mushafan warasahu, mengajarkan kepada anak, jom ini nak baca ada yang lain ya kulu menun ketemu nun mati aja nak memperlihat nyaman itu komdihun mana yang ajaran bidang mana baca dong ada tak ampun natul kalau jauh bata iya benar itu koma bagi unatin dia mulai karena bikin mati kadunya tidak bagus. Ilmu ditetilkan, apalagi ilmunya masih dikasih lagu yang baik. Ini dong, kalau kamu ingin tahu lagu berikutnya yang bikinan Hijaz, bunyinya begini. Ya itu caranya cuma. Apa bentuk pendek? Makin ada ya, bapak lebih salah. Bukan kemana saja huru pak. Macam orang lagi nak baru ini boleh pan berpan kali. Nah, mushaf yang selanjutnya masjid dan banahu. Beliau ini saya yakin punya andil pembangunan setiap masjid di Klampes termasuk masjid Jami' As-Shalihin. Ini apa betul? Al-Baitan libnis sabil banahu, atau madrasah pendidikan atau tempat persinggahan tamu yang disiapkan oleh beliau. Nahron ajrahu, bikin sumur, bikin jeding, bikin pengairan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Au sodakotan, atau sodako. Akhrajaha min malihi fi hayatihi wa sitati. Haqqul mu'min itu akan ditemui. Jadi di antara orang yang baik, minhumus salihun, orang baik itu seperti Kiai Saifullah HS, mereka ampun ating lagi petok macam mereka situ modal kemarin berokok dan rokok sampai dari pesantren. Dua, ini anak ditinggalkan, jelas beliau-beliau yang ditinggalkan sekolahnya sudah selesai, mondoknya sudah selesai, walaupun tidak seperti beliau. Kenapa? Karena ulama yang dulu dengan ulama sekarang jelas berbeda. Di dalam urutan munajatnya juga berbeda, sehingga oleh Alfiyah Ibnu Malik itu disebutkan wasaniman musul banas buhu doha. Jelas generasi berikutnya ini nama yang tinggi, cuma tidak sama dengan seperti dulu. Dulu banyak kiai munajat dari jam 2 baca Quran sampai subuh, semakin kenceng sampai subuh, wirid dan tidak gitu. Nah ini hanya 2 ayat 1 hadis yang saya sampaikan di dalam majelis ini jamnya sudah bukuna. Kita tahu mau apa ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terakhir yang bisa saya sampaikan dalam halaqah malam ini, benar terakhir Mas Teguh mati ya ini.
Mudah-mudahan diberikan bertemu terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini ada yang inti. Apaan itu? Ketika Nabi Muhammad turun dari Mustawa Sidratul Muntaha, langit ke-7, ke-6, ditemani malaikat Jibril. Di pertengahan perjalanan langit, malaikat Jibril itu pesan kepada Nabi begini, ya Muhammad, ikra'is salam ala ummatika, sampaikan salamku ini dari Allah kepada umat sampean. Di mana? Yang jelas di Rampes. Di kitabnya ada, enggak ada Rampes. Pokoknya sampaikan kepada panjenengan, oleh panjenengan kepada umat sampean. Apa itu? Mur ummataka ayyukrimu salasata paling mi'anas. Perintahkan umat sampean untuk memuliakan 3 golongan manusia dari umat sampean. Siapa itu? Al-alim, al-amil bi'ulumi. Muliakan orang alim yang ilmunya sudah jelas-jelas dengan praktek amal perbuatannya tidak pernah melanggar dari aturan Allah. Kedua, orang yang ahli mengikuti Al-Quranul Karim, atau yang Quran dipakai nomor 1, ya, hamilul Quran, orang yang hidupnya selalu membawa Al-Quran, undang-undangnya Quran diikuti. Kedua, orang yang alim di dalam ilmu syariatnya Allah. Yang ketiga, kalau kalian panjenengan pokok muljaaki orang selebih sepuluh dari kalau panjenengan. Artinya orang yang lebih tua sehingga cem-cem nak anak berwujud anak orang sepuh memperoleh dia akhlak sekerat juga Allah Subhanahu. Hada akhiru kalami hadhihi lailah wa fi hadhihi fursah. Ini oleh saudara-saudara besar, kalau ada keliru dan salahnya tolong yang keliru dibenarkan, yang benar semoga menjadi ilmu manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar terus kalian sebagai lagu yang sahih. Asal kalau sadar dengan ibu asal terus. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين للمؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا جميع المسلمين سنة المؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات، خصوصا يغفر للشيخ المغفور له كهدي سيف الله وجميع من في نية صاحب الحاجة ومن نيتنا الصالحة وجميع من وصلت الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.